Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat desa dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kuliah online kali ini, tanggal 12 Agustus 2021, saya Eka Atmawati selaku Inspektur Jenderal akan menyampaikan materi mengenai akuntabilitas dan pengawasan dana desa. Sahabat desa, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan kita kesehatan dan keselamatan. Sahabat desa, materi kali ini akan saya bagi dua. Pertama, kita merefresh sejenak tentang desa dan dana desa, dan nanti setelah istirahat sejenak kita akan melanjutkan kepada pengawasan dana desa. Sahabat desa yang berbahagia, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Seperti telah terbit, kita ketahui semua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang kemudian terbit aturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dan kemudian terbit pula aturan-aturan turunan selanjutnya yang diterbitkan dari Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini yang terbaru adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Demikian juga dengan Kementerian Desa, telah terbit Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor yang terakhir nih, nomor 3 tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan serta pengadaan barang dan atau jasa Bumdes atau Bumdesma. Selain peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015, setelah Undang-Undang nomor 6 terbit, telah terbit pula peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Di mana sebelumnya telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Kemudian aturan yang turunannya setiap tahun terbit Peraturan Menteri Keuangan atau biasa kita singkat dengan PMK. Yang terbaru adalah dalam rangka kita menghadapi pandemi COVID ini adalah Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan nomor SE-1/PK/2021 tentang percepatan penyaluran dana desa untuk mendukung penanganan COVID-19. Dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Sahabat desa, ini adalah komposisi pengalokasian dana desa sesuai dengan PMK nomor 222 tahun 2020 pasal 6 sampai dengan 13. Melalui Undang-Undang Desa telah diperkuat kewenangannya.
baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka pendapatan desa bersumber dari pertama, pendapatan asli daerah, yaitu dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. Kemudian ada dana desa yang bersumber dari APBN, kemudian bagian dari bagi hasil daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota. Kemudian ada alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota. Ada bantuan keuangan dari APBD provinsi dan juga kabupaten, ada hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sahabat desa, dana desa yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa. Jadi di dalam Permendes PDTT nomor 13 tahun 2020, penggunaan dana desa berpedoman pada peraturan tersebut. Kegiatan pemulihan ekonomi antara lain jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui badan usaha milik desa. Sementara untuk pengembangan sektor prioritas, ada pengembangan desa digital, desa wisata, juga usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, perbaikan kualitas atau perbaikan fasilitas kesehatan, kegiatan penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Prioritas penggunaan dana desa ini harus diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa dan diarahkan untuk program dan atau kegiatan percepatan dalam pencapaian SDGs desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru. Lanjut. Sahabat desa, saat ini pandemi COVID masih terjadi di negara kita. Untuk itu tidak terkecuali dana desa dipergunakan juga untuk penanganan COVID-19 dan juga untuk BLT dana desa. Hal ini tertuang di dalam surat edaran bersama Dirjen Perimbangan Keuangan dan Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan nomor 8/PK/2021 dan nomor 02/PDP/2021 tentang optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT dana desa 2021. Ada juga instruksi dari Menteri Dalam Negeri yang telah beberapa kali mengalami perubahan, dan yang terakhir yaitu Irmendagri nomor 30, 31, dan 32 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi alokasi khusus dana desa untuk penanganan COVID-19 dan BLT dana desa ini banyak aturan yang mengiringinya. Nah, mengapa dana desa ini juga harus ada pengawasan? Karena di dalam pengelolaan dana desa itu ada sanksi. Nah, sesuai dengan PMK nomor 69/PMK
PMK-07/2021 yang merupakan perubahan dari PMK nomor 222 tahun 2020 pasal 53 ayat 1 bahwa Menteri Keuangan CQ Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran dana desa pada tahun anggaran berjalan dan atau tahun anggaran berikutnya dalam hal terdapat permasalahan di desa berupa apabila kepala desa melakukan penyalahgunaan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian desa mengalami permasalahan administrasi atau ketidakjelasan status hukum. Nah, ini sebagai pembuka dari kuliah online ini. Selanjutnya untuk materi pengawasan akan saya sampaikan setelah kita menyaksikan beberapa video berikut ini.